Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini akan saya lanjutkan materi tentang ekowisata. Saya mengambil salah satu tempat ekowisata yang sudah mulai berkembang dengan baik, yaitu di Taman Nasional Merutu. Ya, kebetulan memang untuk area ekowisata sebenarnya lebih mengarah kepada area-area alam yang memang masih memiliki aturan yang sangat ketat untuk dalam hal pengelolaan, sehingga aktivitas pariwisata ini sepertinya adalah sebagai memang fungsinya adalah sebagai pendukung untuk keberlanjutan dari kegiatan yang ada di Taman Nasional. Karena memang Taman Nasional itu adalah suatu area yang memang area konservasi, yang memang harus tujuan utamanya adalah untuk konservasi. Namun di situ adalah kaya akan potensi yang memang harus bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa harus merusak lingkungan. Aktivitas tersebut yaitu adalah aktivitas pariwisata, dan di situ memang masyarakat juga ada gitu. Masuk di dalam Taman Nasional juga terdapat beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di situ, dan itu menjadi sebuah bagian dari solusi. Ya, kita memanfaatkan aktivitas pariwisata ini adalah sebagai bagian dari solusi untuk pemberdayaan masyarakat untuk konservasi dan sebagainya. Jadi masyarakat itu juga terlibat dalam konservasi dan juga terlibat dalam hal untuk pariwisata, mendapatkan manfaat yang cukup banyak dari keberadaan Taman Nasional itu. Dalam aturannya di Merutu ini kita lihat untuk area pemanfaatan, memang pemanfaatan sumber daya alam untuk pariwisata ini sudah tercantum di dalam kegiatan dilakukan oleh SDA. Jadi Taman Nasional ini sudah membuat sekitar 6 kegiatan yang dapat dilakukan di Taman Nasional itu, yaitu penelitian dan pengembangan, kemudian ilmu pengetahuan dan pendidikan, kemudian pembuatan film dan video klip, pembuatan foto komersial, ekspedisi dan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam. Jadi yang diperkenankan untuk di Taman Nasional adalah kegiatan yang terkait dengan jasa lingkungan dan pariwisata alam. Jadi ini harus dipahami bersama, dan di situ siapa yang menggerakkan jasa lingkungan dan pariwisata alam tentunya adalah masyarakat yang berada di dalam area atau kawasan Taman Nasional ya di Merutu ini. Dan itu juga sudah tercantum dalam beberapa aturan secara perundang-undangan sudah masuk di dalam semua ini. Artinya aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu memang secara aturan sudah ditetapkan ya. Dan jasa lingkungan dan pariwisata alam ini yang menggerakkan adalah masyarakat yang tergabung dalam kelompok wisata, yaitu kelompok yang menangani lingkungan alam di situ, sekaligus untuk yang terdepan ya menjalankan proses konservasi, kemudian memberikan sebuah edukasi kepada wisatawan terkait dengan yang ada, kemudian flora fauna yang ada di situ, kemudian bagaimana mereka memanfaatkan keberadaan wisatawan itu untuk meningkatkan perekonomian, entah itu menyediakan homestay, entah menyediakan jasa pemandu wisata, entah untuk souvenir dan sebagainya. Itu tuh menjadi kewenangan dari masyarakat atau dari sendiri tanpa harus merusak suatu lingkungan yang ada di situ. Itu peran dari dalam jasa lingkungan dan pariwisata. Jadi sudah ditetapkan di Taman Nasional bahwa pariwisata bisa masuk di situ, namun memiliki keterbatasan yang diatur sesuai dengan kewenangan yang ada di Taman Nasional Merutu ini. Ini sebagai salah satu contohnya. Kalau kita lihat ada beberapa yang mungkin bisa kita pahami dari pemanfaatan ekowisata ini, karena memang kalau di Taman Nasional itu sesuai dengan saya sampaikan bahwa aturannya sangat ketat sekali dalam aturan, karena memang hal yang utama itu adalah konservasi.
sehingga pemanfaatnya untuk pariwisata ini sangat terbatas ya, sangat terbatas. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pahami dari ada video yang bisa kita lihat ya. Di sini ada video yang bisa kita pahami, nanti sudah saya share di MMP, sudah saya ini terkait dengan linknya ya. Ini ada beberapa video yang mungkin menurut saya cukup bagus yang bisa untuk dilihat bahwa ada suatu potensi yang bisa kita pahami bahwa tanpa suatu aktivitas ya, masyarakat di situ akan malah merusak kekayaan keanekaragaman yang ada di Taman Nasional, sehingga keberadaan pariwisata ini diharapkan dapat meminimalisir, tidak menghilangkan, meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan akibat domisilinya dari keberadaan masyarakat ini dalam Taman Nasional. Ini yang harus dipahami. Coba kita perhatikan videonya adalah seperti ini. Ini adalah aktivitas wisatawan di pantai di Raja Kursi kalau nggak salah, untuk melihat penyu bertelur ya, atau memandangi sunset ya, karena memang mereka atas wisata alam banyak di situ, dan itu menjadi sebuah potensi yang terus dikembangkan di Taman Nasional ini. Ini termasuk bagian dari Taman Nasional Meranti karena meliputi 2 kabupaten yaitu Banyuwangi dan Jember. Coba kita perhatikan videonya. Jatuh ke bawah lidah pohon-pohon hutan tropis. Air dan sungai menjadi awan di gelombang laut selatan. Ikan-ikan kecil menjadi bagian ekosistem yang terjaga. Tanah bertumpukan kompos menyuburkan vegetasi bawah kanopi, dan pohon-pohon yang meraksasa adalah komposisi terindah dari sebuah ekologi. Jalanan berbatu dan melintasi Sungai Dangkal bukan jalur lintasan yang mudah menuju Taman Nasional Meranti. Butuh keteguhan hati untuk menjangkaunya. Siapapun bisa datang ke sini. Hanya pecinta lingkungan yang bisa menikmati. Sesekali Anda akan beruntung saat menemukan satwa-satwa liar merubetiri. Kadang Anda bisa menemukan penyu yang sedang bertelur. Atau tukik-tukik berlarian menyambut ombak. Maka di saat itu, kehidupan baru mulai berawal. Kehidupan adalah hak bagi
setiap makhluk dalam menempati ekosistem ekologisnya. Nyatanya tak terhitung ragam varian tumbuhan dan fauna dinyatakan telah punah. Harimau Jawa, beberapa jenis burung, banteng Jawa, rusa, dan mungkin beberapa jenis ikan sudah jarang terlihat lagi. Bukan hal yang aneh jika sebuah taman nasional berdampingan dengan pemukiman manusia. Jika semakin banyak generasi baru yang memahami aspek dari konservasi, hal itu lambat laun akan memulihkan kondisi lingkungan dan menjaga kebebasan satwa menikmati habitatnya. Bandi Alin, di sini dulu katanya memang banyak banteng dan rusa, tetapi itu hanya cerita dari Bapak. Aku dan teman-teman bisa merasa senang jika bisa menjadi penjaga hutan berikutnya, supaya bisa melihat banteng dan rusa lagi. Sesekali di sini kita bisa temukan bunga yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Di bawah akar liana, di situ Rafflesia bermekaran. Bukan hanya masyarakat yang menetap saja yang beresiko untuk merubah ekosistem. Faktanya, masyarakat luar pun telah banyak yang menjarah, bahkan merusak keaslian ekosistem Taman Nasional. Jaga eksotika Perumda ini agar dia tetap lestari. Ya, ini sebagai salah satu video pemenang juara 1 di film dokumenternya dari Taman Nasional Bukit Tinggi, memberikan sebuah informasi yang cukup bagus terkait dengan ini peran masyarakat yang ada di situ. Jadi masyarakat di situ sebagai benteng utama, karena mereka tinggal di sana, yang menjaga di Taman Nasional sebagai salah satu penjaga Taman Nasional sebagai frontline-nya. Dan itu tentunya juga nanti suatu saat pasti seperti saya disampaikan tadi, kalau ada orang asing atau orang luar yang ingin merambah Taman Nasional, tentunya adalah salah satu peran utamanya adalah tidak hanya petugas Taman Nasional, tapi masyarakat yang di situ juga sangat berperan penting dalam menjaga kelestarian itu, untuk mencegah orang-orang yang ada di situ yang di luar area Taman Nasional untuk menjarah kelestarian yang ada di situ. Sehingga ini menjadi sangat penting sekali peran masyarakat dalam ekowisata ini, karena kalau sudah masyarakat yang ada di dalam area ini sadar tentang ekowisata, tentunya adalah mereka akan sebaik mungkin mempertahankan kelestarian yang ada di situ dan memanfaatkannya untuk kepentingan aktivitas pariwisata. Dan itu tentunya akan memberikan dampak effort yang cukup bagus ya buat mereka sendiri apabila mereka memiliki kesadaran tinggi, sadar wisatanya tinggi, menemukanali peluang-peluang yang ada di situ, kemudian berperan penting dalam berkomunikasi sehingga mereka mendapatkan hasil yang optimal dari keberadaan Taman Nasional. Jadi ini memang tidak semuanya bisa teradopsi di sini, karena peran sadar wisata itu menjadi sangat yang sulit ya selama ini, kadang-kadang sulit untuk diterapkan. Sadar wisata itu sulit untuk diaplikasikan dalam suatu kegiatan di Taman Nasional seperti ini, karena memang mereka mungkin karena keterbatasan pengetahuan atau informasi tentang pemanfaatan apa yang harus dilakukan ya terkait dengan potensi yang mereka punya ini, dan bagaimana ini menjadi suatu hal yang harus dipahami bersama. Mungkin suatu saat kita dengan kondisi yang lebih baik lagi nanti ke depan, kita mungkin bisa ke
Taman Nasional Borobudur ini untuk melihat sejauh mana sih pengembangan yang ekowisata yang ada di sana, atau mungkin kita bisa melakukan studi evaluasi, studi pengembangan ya terkait dengan bagaimana sih masyarakat yang ada di situ tuh bisa memanfaatkan aktivitas pariwisata di Taman Nasional, dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, menjaga kualitas, kemudian untuk menjaga agar Taman Nasional itu tidak dirambah oleh orang lain atau dirusak oleh orang lain. Sehingga ini yang mungkin harus kita lakukan, karena dengan studi lapangan ke Taman Nasional ini, khususnya di area Jember, yaitu di area atau di kawasan Banda Alit, ini akan memberikan suatu pemahaman yang nyata bahwa masyarakat di situ itu sejauh mana tingkat kesadaran pariwisatanya, kemudian sejauh mana pengelolaan ekowisata yang ada di sana, dan sejauh mana kesiapan masyarakat yang ada di situ. Ini harus kita sebagai insan pariwisata harus berusaha memahami itu, karena memang peran kita adalah mengedukasi, peran kita adalah memberikan sebuah gambaran terhadap potensi-potensi yang ada di sini. Ya, kalau kita lihat di sini banyak sekali sih potensi yang bisa kita kembangkan, cuma memang dibutuhkan berbagai penyadaran ya. Masyarakat itu harus memiliki suatu sadar wisata yang tinggi. Ya ini fungsi kita, memberikan peran wisata, ini fungsi kita. Ini harus gambar-gambar ini menjadi sebuah hal yang nyata bahwa di sana itu bisa dimasukkan kegiatan-kegiatan terkait dengan konservasi lingkungan seperti ini kan. Telusur hutan ini bisa menjadi bagian dari hal yang untuk kita bisa dikembangkan ya, melihat ya seperti ini hal-hal yang memang bisa dilakukan tanpa harus kita membangun sesuatu infrastruktur fisik ya, karena di situ kan Taman Nasional tidak bisa sembarangan untuk melakukan pembangunan fisik ya. Aturan sangat ketat sekali, dan tentunya dengan hal-hal yang memanfaatkan ekowisata dalam konteks ini adalah aspek edukasi terkait dengan ini flora bunga-bunga rafflesia seperti ini, bagaimana ini nih yang menjadi salah satu juga kendala, artinya mungkin keterbatasan informasi terkait dengan flora fauna ya, seperti benteng seperti apa misalnya. Ini juga menjadi hal yang harus dipahami, karena wisatawan yang datang ke sini, ke ekowisata ini adalah wisatawan yang butuh informasi, butuh sesuatu yang kedalaman informasi ya, sehingga guide yang ada di Taman Nasional atau ekowisata ini harus memiliki kekayaan informasi terkait dengan apa yang ada di Taman Nasional, entah itu soal flora faunanya, entah itu masyarakat yang ada di situ, budaya yang ada di situ, semuanya harus memiliki kedalaman informasi, sehingga wisatawan yang butuh informasi tidak merasa kurang atau merasa bahwa tidak terpuaskan dengan informasi yang kita berikan. Itu yang harus dipahami bersama. Seperti ini, misalnya penyu telurnya di malam hari, kemudian mereka selama tadi 15 menit telur, itu menjadi sebuah gambaran bahwa di sana ini kaya akan hal yang memang unik yang tidak bisa dijumpai di pantai-pantai yang lain. Itu informasi-informasi terkait dengan rutinitas, terkait dengan aktivitas yang ada di situ juga harus diperhatikan. Ini mungkin masyarakat di situ kurang, nah, tapi ini peran kita sebagai wisatawan, pembina wisata lah, kita harus mampu masuk ke situ untuk memberikan sebuah edukasi yang sifatnya membentuk pemikiran yang terkait dengan sadar wisata ini. Ya, ini karena emang
masyarakat di situ kan memang kadang-kadang karena keterbatasan informasi, sehingga mereka masih belum mampu memanfaatkan secara optimal atas potensi untuk kegiatan pariwisata. Ini peran kita. Jadi hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah sebagai insan pariwisata ini adalah memberikan pembinaan, memberikan pelatihan untuk masyarakat yang ada di situ. Dalam konteks ini adalah bagaimana sih mereka terlibat secara optimal, memanfaatkan secara optimal kekayaan alam di Taman Nasional ini untuk pariwisata. Tidak perlu membangun sesuatu yang megah untuk mengembangkan pariwisata, karena ini adalah sebuah bentuk ekowisata yang hanya mengoptimalkan database seluruh terkait dengan Taman Nasional ini, dibangun sebuah database khusus sehingga masyarakat itu bisa menikmati membaca dengan baik, kemudian mengimplementasikan kepada wisatawan sebagai kampus. Ini sebagai jadi kita ini peran kita adalah sangat strategis nanti kalau kita merujuk pada sini ekowisata ini, karena memang tujuannya adalah untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat. Itu yang paling harus dipahami bersama. Pemberdayaan masyarakat berhasil, melanjutkan proses sustainable dalam pariwisata itu akan tercapai. Jadi yang ini menjadi sebuah hal yang mungkin masih yang memang jarang ya dikembangkan. Kalau kita bicara ekowisata jarang dikembangkan, jarang ditemui. Karena kita bicara ekowisata ya banyak kalau kita, tapi konsep secara real ekowisata itu tidak sedalam penerapannya di Taman Nasional, karena sudah ada landasan aturan yang ketat di situ, sedangkan pariwisata itu masuk di zona pendukungnya, buffernya untuk mengembangkan, ikut juga berpartisipasi dalam konservasi. Jadi pariwisata tujuannya adalah untuk konservasi ya ekowisata ini. Jadi tidak ada pengembangan infrastruktur sarana prasarana yang memang sifatnya permanen ya, dan itu tentunya adalah akan mengganggu kestabilan ekosistem dari Taman Nasional sendiri. Jadi ya keberadaan masyarakat harus kita optimalkan di situ, harus kita kembangkan, harus kita tingkatkan kualitas pendidikannya, pelatihannya, memberikan bimbingan pendidikan kesehatan yang memang harus diberikan kepada masyarakat yang ada di sini. Jadi pemanfaatan ini potensi kawasan yang ada di situ tentunya harus dioptimalkan ya, karena memang kita bicara aspek edukasi, kita harus akan informasi. Sifatnya juga terkait bagaimana masyarakat itu memanfaatkan misalnya kayak pembuatan composting, kemudian pembuatan kerajinan, itu juga harus dimasukkan di situ, karena itu bagian dari aspek edukasi, bagian dari mungkin paket-paket wisata yang bisa dijual di sini. Jadi masyarakat diharapkan dapat menemukan berbagai macam aspek yang memang sangat kental terhadap pemanfaatan lingkungan. Diberikan edukasi ya, kita tentunya kalau kita dengan pembuatan biogas dari sampah daun misalnya, tentunya kita harus bekerjasama dengan teman-teman dari yang memiliki keahlian kemampuan di situ. Jadi kita ini sifatnya adalah menemukanali, mengidentifikasi apa-apa yang bisa dikembangkan di situ. Kita sebagai insan pariwisata harus berpikir seperti itu, berpikir kreatif, inovatif, menciptakan sesuatu agar masyarakat itu bisa mengoptimalkan potensi yang ada di situ untuk dijual kepada wisatawan ya, karena tidak mungkin kita hanya menjual desa itu sendiri, tetapi bagaimana produk-produk dari desa yang ada di situ, masyarakat yang ada di situ itu bisa dijual kepada wisatawan.
Ini salah satu contoh yang ada di Taman Nasional Morobe ini. Mungkin banyak hal yang bisa kita jumpai di Taman Nasional yang lain karena pastinya berbeda. Ya, pastinya berbeda antara satu kawasan dengan kawasan yang lain, memiliki keunggulan atau kekurangan masing-masing. Namun di sini adalah bagaimana kita secara umum konsep ekowisata itu bisa diterapkan di sini di Taman Nasional dan diperbolehkan. Namun tentunya harus memiliki keterbatasan dalam pengembangan, dan tentunya sudah cukup sebenarnya untuk pariwisata ini hanya dengan menerapkan aspek edukasi dan konservasi itu sudah sangat cukup sekali. Tinggal bagaimana masyarakat di situ sadar pariwisata, kemudian bagaimana masyarakat itu memiliki kedalaman informasi yang ada di dalam area yang ada di situ, kemudian bagaimana mereka mengimplementasikan ke dalam bentuk kepemanduan, dan tentunya adalah bagaimana mereka itu bisa kreatif menciptakan produk-produk kreatif, hasil-hasil kreatif yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri atau mungkin untuk konsumsi wisatawan gitu. Jadi ini hal yang mungkin gambaran umum, mungkin ya itu suatu saat kita harus ke sana, harus mengerti, mungkin kita ke Bandialit suatu saat nanti, jadi kita memahami konsep penerapan, atau mungkin di situ kita melihat ternyata memang di Bandialit belum ada penerapan konsep ekowisata di situ. Nah, ini kita bisa masuk di situ, bisa memberikan aspek edukasi kepada masyarakat yang ada di situ, meningkatkan kualitas kehidupan mereka dengan mengembangkan aktivitas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf